Assalamualaikum. Kali ini izin sharing pengalaman ya. Testimoni apa pengalaman ini namanya. Pokoknya kayak gitulah. Hampir setahun lalu saya ini kena COVID. Udah sharing dari lama ya. Mungkin udah banyak yang tahu juga. Wong Ratu Elizabeth aja kena COVID. Masa saya enggak? Kalau Ratu Dangdut kita nggak tahu. Habis kena COVID itu, alhamdulillah saya terus sehat lagi. Kalau kecet-kecet mestinya nggak bisa bikin video ini kan ya. Naudzubillah. Nah, tapi gak lama kemudian terus saya ikut vaksinasi. Vaksinasi yang pertama itu oke-oke saja. Tapi vaksinasi kedua itu juga awalnya juga oke. Cuma lama-lama lah ini kok terus muncul gejala-gejala yang nggak beres. Cari sana sini itu gejalanya mirip orang-orang yang kena long covid, atau ini bisa juga efek samping dari vaksinasi. Info antara lain dari situsnya Medicine with Dr. Moran menyebutkan kalau penyintas terus divaksinasi itu efek samping vaksinasinya memang cenderung lebih nyata. Yang jelas sih ya, itu saya pastikan bukan dari efek sampingnya nerima duit triliunan. Karena saya nggak nerima. Dan lagi pula, nggak ada itu yang ngasih duit triliunan. Sembarangan. Efek enaknya gimana sih? Bukan. Bukannya saya terus rutin kedil-kedil dan melet tak terkendali. Ada apa enggak sih yang seaneh tumbuh? Yang saya rasakan itu nyeri-nyeri otot. Lama-lama itu terus jadi nyeri tulang yang lebih meluas. Bukan di sekujur tubuh, tapi cuma di sisi kiri saja. Suntik vaksinnya dulu 2 kali itu juga di kiri semua, tapi bukan unyang-unyang bagian kiri, jelas bukan. Persisnya itu lengan atas sebelah kiri, pundak kiri, punggung belikat sisi kiri, sakit terus-terusan kemeng gitu kalau kata orang Jawa. Atau kalau kata orang Jombang disebutnya shoulder pain. Walah, Jombang kok keren ya. Lama-lama itu terus jadi nemen, makin menjadi-jadi, dan terus-terusan dan sangat mengganggu. Dalam posisi apapun itu tetap cereneng-cereneng. Berdiri ya cereneng, duduk, senderan, bahkan rebahan aja itu juga nggak enak. Rebahan miring kiri itu yang paling parah. Padahal saya itu kalau tidur gonta-ganti posisi. Kadang telentang, kadang miring kanan, kadang miring kiri. Melungker juga sering. Posisi nungging aja sih yang jarang. Jarang berarti pernah ini ya. Kalau nggak gonta-ganti posisi kurang nyaman. Nah tapi dengan gangguan ini repot jadinya. Bantal guling diatur sedemikian rupa supaya sisi kiri nggak ketindih. Bisa sih kalau belum pules. Tapi pas sudah pules, ambiar kabeh. Dan pas bangun makin cerenang-cerenang. Berbagai cara udah saya coba. Pakai suplemen, vitamin B, nggak mempan. Jamu-jamuan herbal, temu lawak, temu wicara, temu kangen, tetap nggak mempan. Dibalur obat gosok, parem, akupuntur, aku seorang kapiten, disinar pakai sinar merah, berjemur, udah sampai diulek-alik kayak ikan asin, tetap nggak hilang-hilang. Parahnya lagi, tidur juga keganggu. Deep sleep yang biasanya gampang dapat di atas 50-an menit, itu sempat ngedrop berminggu-minggu. Susah bahkan dapat di atas 30 menit. Tengah malam pasti kebangun. Dan biasanya itu makin nyeri. Dan karena nyeri itu jadi susah mau tidur lagi. Padahal makin susah tidur, itu makin nggak sembuh-sembuh kan ya. Lingkaran setan ini jadinya. Setan gundul. Kempling bener gundulnya. Kemecelap gitu. Silomen. Iyalah. Kok malah bahas soal kepala gundul. Akhirnya, terus saya searching di Google, di YouTube. Kok dilalah ketemunya malah video saya sendiri. Dan video-video lain yang sejenis. Ketulis gede-gede gitu. Obatnya untuk menghilangkan long covid, untuk menghilangkan shoulder pain tadi, antara lain itu autofagi. Lah, saya baru ingat. Dulu itu, sebagai reporter YouTube amatiran, saya memang sempat merangkum sana-sini. Saya terus mikir. Jarang mikir loh padahal saya ini. Seringnya itu cuma pahpoh, pelungah-pelunguh. Gimana mikirnya dulu itu ya? Lupa juga sih. Tapi intinya ya, kita sama-sama paham. Untuk dapat autofagi yang jos, itu perlu puasa intensif dalam jangka agak panjang, atau bukan agak lagi, tapi panjang lah gitu. Jenggotnya tukang puyem itu juga panjang, ding. Walah. Belum saya kan jadi males ya. Yaitu males untuk meraktekin puasa yang mencetus autofagi itu. Dan bukannya males ngelus-elus jenggotnya tukang puyem. Kalau soal jenggot ini bukan cuma males ya, tapi malah jijai bajai. Ih, gila nih. Tapi karena berminggu-minggu cerenang-cerenang makin mengganggu dan nggak nemu jalan lain lagi, apa boleh buat. Akhirnya saya pun membulatkan tekad dan saya praktekin apa yang dulu direkomendasikan oleh video saya sendiri. Bermakan jeruk loh ini jadinya. Dan ternyata apa coba? Berhasil. Subhanallah, alhamdulillah. Setelah saya praktekin intermittent fasting beberapa lama, beneran, asli, itu sakit tulangnya nggak tahu kapan persisnya tuh menyingsing. Otot yang semula masih pegel cerenang-cerenang, itu juga tahu-tahu hilang aja gitu.
Bangun tidur gitu di pagi hari yang biasanya pegel-pegel, sakitnya paling nyata, itu juga hilang. Serasa bagi saya ini penemuan baru. Semula sekedar baca-baca teori, setelah meraktekin sendiri amazing ini. Tapi ya maaf ya, berhubung ini dah rada kepanjangan, tentang praktek intermittent fastingnya lebih baik nanti di-sharing di video terpisah aja. Mohon izin. Yang sekarang segini dulu, salam sehat selalu. Terima kasih.